Ranah Sain atau Dousheng pada dasarnya adalah puncak kekuatan di benua Douqi. Ini adalah ranah terakhir sebelum mencapai level Doudi. Level Sain udah kayak dewa, kekuatan mereka udah di luar akal sehat. Bayangin ciri khas Sain Elite itu bisa bikin dimensi sendiri yang bisa ditempati kehidupan. Kunci kekuatan Dousheng itu bukan cuma Douqi yang gede, tapi penguasaan energi alam yang lebih mahir. Mereka bisa memanipulasi alam semesta buat nyerang dan bertahan. Nah, Xiaoyan tuh harus banget nyampe level ini biar nantinya bisa menelan Purifying Lotus Flame, api teratai pemurnian, api surgawi yang nantinya menjadi apinya yang keenam. Nah, pas Xiaoyan memperoleh peta lengkap untuk api teratai pemurnian iblis dan dengan membakarnya menggunakan api surgawi, ia memperoleh jejak jiwa Santo. Teratai pemurnian iblis dia cuma dikasih waktu 3 tahun buat jadi Sain. Kalau nggak, api surgawi peringkat 3 itu bakal lenyap selamanya. Deadline-nya ketat banget anjir. Nah, pertanyaannya gimana caranya Xiaoyan bisa tembus ke level dewa ini? Dan seberapa kuat dia? Bagi yang belum tahu, nantinya Xiaoyan bakal skip level half saint sepenuhnya. Dia langsung tancap gas ke Sain. Ini bisa terjadi berkat pohon bodhisattva di mana ketika semua orang jatuh ke dalam ilusi yang kuat dan Xiaoyan berhasil mematahkan ilusi itu. Berkat benih bodhisattva yang ia peroleh sebelumnya dari air liur transformasi tubuh bodhisattva, sehingga pohon kuno bodhisattva meminta bantuan Xiaoyan karena ia memiliki api surgawi. Nah, setelah Xiaoyan berhasil membantu pohon kuno bodhisattva untuk menyingkirkan emosi negatif Doudi, pohon kuno bodhisattva membebaskan semua kelompok dari ilusi dan menghadiahi Xiaoyan dengan mengalami 100 reinkarnasi dan harta karunia yang paling berharga, yaitu hati bodhisattva. Setelah meditasi dan menjalani 100 reinkarnasi, dia mencapai tahap ke-9 level Doujun. Xiaoyan nggak cuma meditasi, dia nyimpen hati bodhisattva itu di dalam tubuhnya. Jangan lupa juga, dia masih pegang 11 benih murni pohon itu. Tapi Xiaoyan nggak mau gegabah untuk langsung memurnikannya karena dia tahu hati bodhisattva ini priceless. Jadi dia butuh pemurnian yang sempurna. Nah, setibanya di pavilion bintang jatuh, dia pakai 1 bulan penuh buat nge-setup dirinya sampai kondisi puncak. Dia dan Yao Lao benar-benar siap-siap total buat melakukan yang terbaik untuk persiapan dan meningkatkan peluangnya maju ke level half saint. Semua orang tahu kekuatan pavilion bintang jatuh pasti bakal melonjak jika Xiaoyan berhasil maju ke half saint. Bareng Yao Lao yang juga level Bansheng, mereka akan menjadi combo yang bahkan faksi kuno akan ragu untuk memprovokasi. Awalnya target Xiaoyan hanya half saint, tapi kejutan terjadi. Dia loncat melewati half saint sepenuhnya dan menembus Dousheng. Sementara Xiaoyan mempersiapkan dirinya, Yao Lao juga bikinin pil spesial untuk diberikan kepada Xiaoyan. Pil ini bernama pil bodhisattva, sebuah pil yang bisa mancing petir 8 warna. Dan jika dikombinasiin sama hati bodhisattva, peluang sukses menerobos half saint makin gede. Tapi bukannya nembus half saint aja susah mampus, apalagi saint sejati. Ya memang tali dalam kasus Xiaoyan pil peringkat 8 dan hati bodhisattva itu adalah combo terbaik. Tak hanya membuat pil, Yao Lao juga ambil alih semua urusan pavilion, sehingga fokus utama Xiaoyan sekarang adalah menjadi half saint secepatnya. Kalau enggak, api teratai pemurnian yang muncul 3 tahun lagi enggak bakal bisa dia serap. Itu menggambarkan betapa mengerikannya api peringkat 3 ini. Ini adalah rintangan yang bisa mengubah Xiaoyan secara total. Dia sudah mengejar api surgawi peringkat ketiga ini selama lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Jadi Xiaoyan pamit ke gurunya, Cailin dan putrinya, dan bergegas masuk ke pengasingan panjang. Yao Lao cuma bisa bilang, ayo kita tunggu dia sukses jadi half saint. Xiaoyan melambaikan tangan, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa pengasingan ini akan berlangsung 2 tahun penuh. Selama 2 tahun itu terjadi drama gila-gilaan. Pavilion bintang jatuh, dideklarasikan perang.
musuh bawa 3 ahli Half Saint, termasuk monster tua Tianming dan Tianzun kedua serta Tianjun ketiga dari Hall of Souls. Nah, disitulah Yao Lao kewalahan menghadapi musuh sekuat itu, dan di momen paling genting, Xiaoyan akhirnya muncul. Api yang mengerikan menyembur dari kedalaman pegunungan. Hari ini siapapun yang bukan dari pavilionku, matilah. Aura dan tekanan padat menyebar cepat banget. Monster tua Tianming dan Guyu langsung tegang. Mereka teriak nggak percaya. Seorang Saint bagaimana mungkin? Sosok berpakaian hitam itu muncul di depan semua orang. Xiaoyan, tuan pavilion muda, muncul dari pengasingan. Anggota pavilion bintang jatuh langsung jingkrak kegirangan. Yang lain speechless, tak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa? 2 tahun lalu pria ini hanya di puncak Doujun. Bagaimana dia bisa langsung menembus ke level Saint? Terlebih lagi, Saint sejati. Seru Tianzun kedua menatap tak percaya pada sosok muda yang berjalan di tengah gelombang api. Jawabannya itu sederhana. Itu hati bodhisattva. Dia dapat hati bodhisattva. Semua pertempuran berhenti, tekanan yang dia keluarkan itu jauh berkali-kali lipat, lebih besar dari Half Saint, bikin jiwa Doujun puncak aja gemetar. Xiaoyan muncul di samping Yao Lao. Guru, maafkan saya, serahkan semuanya pada saya. Para ahli langsung bisa merasakan kekuatan Xiaoyan sekarang adalah Saint bintang 1. Dia bukan Half Saint, tapi dia Saint sejati. Cuma beda satu kata, tapi jurang kekuatannya ngeri. Meski Half Saint Banseng bisa disebut Saint memang udah kuat, jauh melampaui Doujun, tapi itu cuma level transisi. Baru di level Dousheng bintang 1 kamu bisa dibilang Saint sejati. Level Half Saint itu sendiri dibagi jadi 3 tahap, awal, tengah, dan tinggi. Walau kelihatannya kecil, tapi pindah antar tahap aja susah banget. Contohnya Guyu, dia aja butuh puluhan tahun buat nyampe tahap tinggi Half Saint. Yang lain bisa menghabiskan puluhan tahun di peringkat Bansheng, tingkat lanjut, dan masih gagal menembus ke Saint bintang 1. Ini menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara Saint bintang 1 dan bahkan Half Saint tingkat tinggi. Nah, Xiaoyan, dia loncat dari Doujun, skip semua tahap Half Saint, dan dalam 2 tahun, dia jadi Saint bintang 1. Begitu semua masalah selesai, semua murid pavilion menyambut Saint Xiaoyan. Yao Lao terharu, dirimu yang sekarang akhirnya melampaui gurumu. Yao Lao menghela napas pelan dan penuh emosi. Ketika pertama kali bertemu Xiaoyan, dia hanyalah siswa biasa di klannya. Selama bertahun-tahun mengandalkan ketekunannya yang menakjubkan, pemuda ini perlahan mencapai ambang kekuasaan saat ini. Di momen ini, Xiaoyan resmi naik ke puncak benua Douqi. Setelah mencapai level Saint, petualangan yang sesungguhnya baru dimulai. Xiaoyan bertindak tanpa rasa takut dan berurusan dengan banyak faksi yang berutang padanya. Salah satu contohnya adalah Pavilion Angin dan Petir. Intinya, dengan memurnikan hati bodhisattva dan menggunakan pil peringkat 8, Xiaoyan mencapai level legendaris Dousheng. 2 tahun pengasingan, worth it banget. Sekarang dia siap buat Purifying Lotus Flame. Oke, jadi kesimpulan apa yang bisa kita lihat dari video ini menurut gua? Naiknya Xiaoyan ke level Dousheng ini benar-benar nunjukin kalau perjalanan panjang dan semua penderitaan dia akhirnya terbayar. Dia nggak cuma naik level biasa, tapi literally skip satu ranah penuh, Half Saint, yang orang lain butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun buat tembus. Itu udah nunjukin kalau Xiaoyan bukan sekadar jenius, tapi anomali yang nggak bisa ditiru. Bagaimana pendapat kalian? Coba deh kalian komen di kolom komentar. Dan jika kalian penasaran siapa pertama yang akan dia bantai setelah ranah Dousheng, tunggu di video penjelasan yang mendatang. Seperti biasa, berikan dukungan kalian melalui like, komentar. Itu benar-benar membantu saya mempromosikan video ini. Terima kasih banyak telah menonton.